Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmatnya kita dapat istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahim, dengan harapan mudah-mudahan taklim kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan silaturahim kita menjadikan usia yang dianugerahkan Allah kepada kita, usia yang barokah, usia yang senantiasa bermanfaat baik bagi diri maupun orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali kajian pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas lanjutan materi tentang nafsu. Setelah kita mengkaji beberapa pertemuan tentang langkah membina nafsu mutmainnah, maka selanjutnya aktif mengendalikan nafsu lawamah. Jamaah sekalian, kalau nafsu mutmainnah itu harus dibina, diarahkan, dibimbing dengan metode yang tepat, yaitu metode yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk nafsu lawamah, kita harus membangun sebuah langkah yang efektif untuk mengendalikan nafsu lawamah. Mengapa demikian? Karena nafsu mutmainnah itu sumber keinginan positif, tinggal dikembangkan, diarahkan, dibimbing untuk lebih positif. Sedangkan nafsu lawamah ini secara harfiah adalah nafsu yang menyesali, namun dalam konteks kehidupan yang lebih luas, nafsu lawamah itu kecenderungan untuk bersifat rakus, tamak, angkara murka, dan lain sebagainya. Karena itu nafsu ini perlu dikendalikan dan diperlukan langkah yang efektif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nafsu lawamah dalam beberapa terminologi dikemukakan bahwa nafsu lawamah itu jiwa yang masih cacat. Di satu sisi menerima hidayah Allah, namun di sisi lain melakukan perbuatan maksiat. Namun kemudian timbul penyesalan, lalu bertaubat kepada Allah. Dalam urusan dunia, nafsu lawamah sering dipahami sebagai pendorong sifat rakus, sifat tamak, dan angkara murka. Dasar sifat atau nafsu lawamah itu ada di dalam surat Al-Qiyamah. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Jamaah sekalian, di dalam surat Al-Qiyamah ini ada dua sumpah yang bergandengan. Ayat pertama, Allah bersumpah dengan hari kiamat.
Dan ayat kedua disambung Allah bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali. Setiap ada ayat yang diawali dengan sumpah atau ayat yang diawali dengan pertanyaan berkali-kali atau ayat itu diulang-ulang, hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjelaskan sesuatu yang amat sangat penting. Allah akan menjelaskan sesuatu yang amat sangat serius. Hal ini untuk menarik perhatian siapapun yang membaca ayat yang diawali dengan sumpah. Nah, dalam konteks nafsu lawamah, Allah bersumpah dengan nafsu lawamah, nafsu yang atau jiwa yang amat menyesali, namun didahului dengan sumpah Allah tentang hari kiamat. Artinya kalau kita fokuskan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat serius di dalam mengingatkan hambanya, sehingga Allah sampai bersumpah bahwa jiwa itu amat menyesali dan penyesalannya itu terjadi pada hari kiamat. Atau semua perbuatan yang dilakukan manusia di dunia, penyesalan yang amat sangat dialami oleh setiap manusia akan terjadi pada hari kiamat kelak. Karena itu, pembahasan berikutnya akan semakin nampak bahwa ayat 3 sampai ayat terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala secara runtut menjelaskan sebab-sebab mengapa manusia akan mengalami penyesalan yang amat sangat di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya hanya akan fokus membahas tentang nafsu lawamah dengan beberapa pengembangan bagaimana langkah yang efektif untuk mengendalikan nafsu lawamah. Jiwa yang menyesal dalam ayat ini adalah jiwa yang telah berbuat baik, kemudian menyesal, yang ditandai dengan mengungkit-ungkit kebaikannya. Jadi orang berbuat baik, kemudian menyesal karena ternyata kebaikannya itu mendorong dia mengungkit kembali. Sehingga kelak di akhirat, kebaikan-kebaikan itu tidak sampai, tidak ditemui, tidak menghasilkan apapun di akhirat kelak. Yang kedua, menyesal telah berbuat jahat. Bukan menyesal untuk kemudian tobat, tapi menyesal berbuat jahat karena kurang banyak dalam melakukan kejahatan. Yang ketiga, menyesal telah terlanjur berbuat dosa, kemudian muncul kemauan bertaubat. Inilah nafsu yang mendapat rahmat dari Allah, nafsu yang mendapat hidayah dari Allah, dan nafsu yang kemudian mendapat maghfirah dari Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, lantas langkah efektif untuk mengendalikan nafsu lawamah itu apa saja? Langkah efektif untuk mengendalikan nafsu lawamah yang harus diprioritaskan adalah menghindari sebab terjadinya penyesalan. Yang kedua, mengambil pelajaran dampak penyesalan yang sudah pernah dialami sepanjang kehidupan ini.
Yang ketiga, antisipasi setiap perbuatan berdampak penyesalan. Dan yang paling penting lagi adalah doa, agar terhindar dari perbuatan yang mengakibatkan penyesalan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita telusuri siapakah orang-orang yang akan menghadapi penyesalan itu. Paling tidak, ada 5 kelompok manusia yang akan menghadapi penyesalan. Yang pertama, orang yang berbuat zalim terhadap sesama. Pada akhirnya akan bertemu dengan sebuah penyesalan. Karena sekecil apapun kezaliman yang dilakukan oleh manusia, Allah tidak pernah membiarkan. Allah akan menghadapi setiap kezaliman dengan balasan yang setimpal. Dan tidak saja di akhirat, tapi di dunia ini, setiap kezaliman akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Yang kedua, orang yang akan menghadapi penyesalan itu adalah orang yang menyia-nyiakan umur. Begitu umur semakin tua, ajal semakin dekat, manusia seringkali mengalami kepanikan spiritual. Manusia seringkali mengalami kepanikan yang terkait dengan kebutuhan akhiratnya. Tetapi umur disia-siakan untuk bersenang-senang, maksiat, dosa, kemungkaran, dan sebagainya. Yang ketiga, orang yang berdosa dan maksiat tidak akan lepas dengan penyesalan. Yang keempat, orang yang mendustakan kebenaran. Dan yang kelima, orang yang mengingkari hari kebangkitan dan hari pembalasan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Allah berfirman, walau taro idil mujrimuna kisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ayat ini menjelaskan penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa, maksiat, mendustakan kebenaran, dan mengingkari terjadinya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Namun sayang, pengakuan tentang kebenaran itu baru muncul ketika sudah di akhirat. Sehingga permohonan untuk dikembali lagi ke dunia adalah permohonan yang sia-sia, dan pengakuannya pun juga pengakuan yang sia-sia. Nah, semua yang sia-sia itulah yang akhirnya melahirkan penyesalan yang amat sangat, dan itu terjadi di akhirat kelak. Jamaah sekalian, penyesalan juga dirasakan oleh orang yang telah berbuat baik ketika masih hidup di dunia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Qala in kana muhsinan nadima
nadima alla yakuna zdada wa in kana musi'an nadima alla yakuna naza. Tidaklah seorang mati melainkan ia akan menyesal. Orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, apa penyesalannya?" Rasulullah menjawab, "Jika ia orang baik, ia menyesal mengapa tidak bertambah kebaikannya. Dan jika ia orang jahat, ia menyesal mengapa tidak meninggalkan kejahatannya." Jamaah sekalian, apa yang disabdakan Rasul ini menggambarkan kalau orang baik saja di alam barzah itu nyesal, apalagi orang yang tidak baik. Orang baik saja nyesal kalau tahu nikmatnya balasan Allah terhadap hamba yang melakukan kebaikan, tentu sepanjang hidupnya hanya diisi dengan amal soleh. Tentu sepanjang hidupnya hanya berbuat baik. Nah, sedangkan orang yang telah berbuat jahat, penyesalannya tidak terbayangkan. Karena apa? Seandainya tahu betapa dahsyatnya azab terhadap orang-orang yang berdosa, mereka bertekad kalau tahu itu tentu sepanjang hidup tidak akan pernah berbuat dosa. Namun sayang, penyesalan ini terjadi ketika orang sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang kapan waktu-waktu munculnya penyesalan? Waktu-waktu nafsu lawamah, nafsu yang menyesali itu mulai dirasakan oleh manusia. Jamaah sekalian, yang pertama adalah penyesalan di waktu ajal tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada hambanya di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaraku. Lalu ia berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Jamaah sekalian, ayat ini merupakan nasihat final dari Allah. Mengapa final? Karena perintah membelanjakan harta oleh Allah dikaitkan dengan waktu sebelum datang kematian. Karena begitu datang kematian, manusia pada menyesali karena merasa kurang dalam bersedekah, merasa kurang dalam berinfak, merasa kurang dalam berzakat. Sehingga meminta agar usianya ditunda, dengan penundaan itu ada kesempatan untuk memperbanyak sedekah. Namun sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukumnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, maka tidak bisa diajukan, tidak pula bisa diundurkan. Oleh karena itu, surat Al-Munafikun ayat 10 ini merupakan nasihat final dari Allah agar hamba jangan sampai mengalami penyesalan saat ajal tiba. Jamaah sekalian, mari kita renung. Kalau di dalam ayat ini, orang yang merasa sedekahnya kurang, infaknya kurang, itu mengalami penyesalan. Kita tidak bisa membayangkan
seperti apa penyesalan orang yang hartanya itu diperoleh dengan cara yang haram, yang hartanya itu diperoleh dengan cara yang batil, yang dimakan, yang dipakai, yang dipergunakan sehari-hari bukan haknya tapi merampas hak orang. Silakan kita bandingkan. Orang merasa kurang bersedekah saja, kurang berinfak, kurang berzakat, menyesal untuk minta ditangguhkan usianya agar berkesempatan untuk berbuat lebih baik. Seperti apa orang hidup yang kerjanya mengambil hak orang lain, makan hak orang lain, merampas hak orang lain, dan orang-orang yang haknya dirampas itu adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Orang-orang yang mereka punya hak, tapi haknya nggak disampaikan kepada yang berhak. Maka sungguh ayat ini merupakan nasihat final dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diindahkan agar waktu penyesalan pertama yang akan dihadapi oleh manusia itu bisa diantisipasi sejak kita hidup di dunia ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita ambil contoh fakta sejarah. Ketika Fir'aun menjelang ajal, situasinya sangat jelas tergambar tentang penyesalan Fir'aun. Fir'aun yang kejam dan sombong ini kerap disematkan dengan Raja Ramses II, yakni Raja Mesir yang hidup sebelum Masehi sampai dengan 1213 sebelum Masehi. Pada masa itulah bertepatan dengan masa kenabian Nabi Musa alaihissalam. Karena kesombongan Fir'aun kala itu, ia ditenggelamkan oleh Allah di dasar Laut Merah. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untuk lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Nah, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa anna minal muslimin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Hingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam, dia berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Yunus 91 ini menunjukkan bahwa penyesalan Fir'aun itu tidak ada artinya. Karena Allah sudah menjawab bahwa Fir'aun itu penyesalannya terlambat. Apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka surat Yunus 91 ini menegaskan bahwa penyesalan yang ditunjukkan oleh Fir'aun dengan mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa anna minal muslimin. Penyesalan dan pernyataan itu sia-sia. Karena baru muncul ketika ajal menjelang tiba. Jamaah sekalian. Kemudian
Falyauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi jasad Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah itu kemudian diselamatkan, diamankan untuk menjadi pelajaran tentang balasan penguasa yang sombong, penguasa yang mendustakan, penguasa yang menentang kerasulan Nabi Musa, dan penguasa yang kejam, berbuat kerusakan, mendustakan balasan hari kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala amankan jasad Fir'aun itu di dalam surat Yunus ayat 92. Dan inilah jasad Fir'aun, jasad manusia yang legendaris, penguasa legendaris dalam berbuat jahat di muka bumi ini, sehingga pada detik-detik ajal tiba, dia baru menyampaikan penyesalannya. Inilah jasad manusia yang dulu pernah berkuasa di zaman Nabi Musa dengan berbagai kekejaman dan kezalimannya. Nah, jamaah sekalian, ayat 92 surat Yunus ini telah menyentuh hati Maurice Bucaille. Jadi Maurice Bucaille, beliau setelah meneliti mumi Fir'aun, kemudian mengkaji surat Yunus ayat 92, kemudian Mr. Maurice Bucaille ini menyatakan diri masuk Islam. Dia menjadi Muslim setelah mengkaji jasad muminya Fir'aun dengan ayat surat Yunus ayat 92. Nah, inilah sosok ilmuwan yang menemukan iman setelah mengkaji muminya Fir'aun dan mengkaitkan dengan surat Yunus ayat 92. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di era modern kita mengenal penguasa yang juga spektakuler kezolimannya. Namanya Ariel Sharon. Ariel Sharon ini lahir tahun 1928, mati tahun 2014. Pangkat terakhir sebagai seorang jenderal, jabatan terakhir Perdana Menteri Israel tahun 2001 sampai dengan 2006. Prestasi terbaiknya menurut dia membunuh 3.000 Muslim Palestina di kamp pengungsian pada tahun 1982. Termasuk menembak dari jarak 10 meter kakak beradik seorang diri. Nah, begitu ajalnya tiba, riwayat kematiannya koma selama 8 tahun. Koma mulai tahun 2006 sampai dengan 2014. Usus membusuk, pendarahan terjadi di otak, stroke, lumpuh seluruh tubuhnya. Mimpi buruk dengan badan kepanasan, hanya mata yang berkedip selama 8 tahun. Mati dengan berat badan tinggal 15 kilo. Pelajaran yang harus kita ambil adalah bahwa kekuasaan dan kekayaan sering menjadi sumber kezoliman apabila tidak dilandasi keimanan. Pelajaran keduanya adalah Allah tidak pernah membiarkan kezoliman manusia atas manusia. Allah yang menciptakan manusia, memfasilitasi segala kebutuhan hidup manusia,
tapi Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim terhadap hambanya. Lantas, apa argumentasi orang yang berbuat zalim terhadap sesamanya? Sedangkan Allah yang maha mengasihi, maha memberi, tidak pernah sekalipun berbuat zalim terhadap hambanya. Maka Allah murka kalau seorang hamba ketika jadi apapun, berbuat zalim terhadap sesamanya. Cepat atau lambat, Allah akan turunkan balasan. Baik di dunia, apalagi di akhirat kelak. Dan itulah penyesalan akan dialami oleh manusia. Jamaah sekalian, berapapun bintang jasa, tanda penghargaan yang ada di koper, di lemari, di bufet, ya, tidak ada artinya ketika manusia sudah harus meninggalkan itu semuanya. Semuanya menjadi tidak berguna di hadapan Allah ketika berjaya melakukan kezaliman, melakukan kecurangan, kebohongan, kedustaan, pengkhianatan, maka penyesalan demi penyesalan sepanjang di akhirat akan dirasakan. Dua ayat di atas menunjukkan betapa tidak bergunanya suatu penyesalan ketika ajal sudah datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya. Padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya. Sekiranya dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu telah mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Inilah penegasan Allah terhadap hamba yang sombong, yang zalim, yang mendustakan kebenaran. Jamaah sekalian, waktu penyesalan kedua setelah sakaratul maut, ada kelanjutannya, yaitu penyesalan menghadapi azab pada hari kiamat. Wa taraz zalimina lamma ra'awul azaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Tentu kita semua sudah bisa menjawab bahwa dunia sudah tidak ada. Bumi sudah musnah. Bumi sudah hancur oleh idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi sudah tidak ada lagi. Dunia sudah kukut, sudah digulung oleh Allah. Kehidupan hanya di akhirat, maka tidak mungkin untuk kembali ke dunia. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz dzalimin. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Al-A'raf 41 ini dengan tegas menggambarkan bahwa dari bawah maupun dari atas, orang-orang yang zalim akan dikepung oleh api neraka. Tikar tempat dia tidur terdiri dari api neraka, bantal, guling, dan selimutnya pun terdiri dari api neraka. Nah, kemudian di dalam
surat Fatir 36, 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Dua ayat ini menegaskan tentang azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir dengan azab setengah mati. Dan ini menunjukkan sebuah gambaran penyesalan yang amat sangat terjadi ketika manusia sudah berada di akhirat. Nah, makna ayat dan hadis yang telah kita kaji bersama, pertama, manusia tidak bisa menghentikan perputaran waktu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau kepada orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Tahu atas apa yang kalian kerjakan. Nah, inilah makna ayat dan hadis tentang hari esok untuk dipersiapkan agar tidak sampai menemukan penyesalan. Jangan sampai nafsu lawamah betul-betul dimiliki oleh siapapun ketika hari kiamat terjadi. Oleh karena itu, gambar ini barangkali bisa kita jadikan pelajaran. Manusia itu lagi asik ngejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Betapa banyak orang yang berlomba-lomba untuk hidup enak sampai lupa mempersiapkan kematiannya. Cerdas dalam menggunakan umur. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man adba'a nafsahu hawa tamanna 'ala Allah. Orang cerdik itu adalah orang yang bisa menghisap dirinya dan beramal untuk bekal setelah kematiannya. Orang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Karena itu, kelola umur ini dengan bijak, menit kesempatan yang diberikan Allah dengan cerdas, agar kelak tidak sampai menemukan penyesalan. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengingatkan, siapa masuk ke dalam kubur tanpa amal, samalah seperti ia terjun ke laut dalam tanpa pelampung. Bisa dibayangkan, kalau berada di kedalaman laut yang paling dalam, tanpa oksigen, tanpa pelampung, itulah situasi orang yang masuk ke alam kubur tanpa bekal amal kebajikan. Karena itu, jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan umur. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum aikaumul fasikun. Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah kaum yang fasik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadba'ul mayyita salasatun
Fayarji'u isnani wa yabqa ma wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa malu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap bersamanya di kubur hanyalah amalnya. Karena itu yang menemani manusia sampai ke akhirat hanyalah iman dan amal solehnya. Sedangkan keluarga, harta, jabatan, popularitas tidak ikut serta. Jamaah sekalian, barangkali gambarannya seperti ini, bahwa setelah keluarga, harta, jabatan, popularitas mengantarkan sampai di pemakaman, mereka balik ke tempat mereka masing-masing. Nah, yang menenangkan orang yang mati hanyalah amal solehnya. Yang membuat penyesalan orang yang dikubur adalah perbuatan zolimnya, perbuatan dosa dan maksiatnya yang akan meliputi penyesalan demi penyesalan selama di alam barzah. Nah, mari kita perhatikan kerangka makhluk ini. Ya, dia manusia. Ketika hidup dipuji bahkan dipuja-puja. Namun ketika dikubur dibiarkan oleh pemujanya dijadikan bahan penelitian. Kerangka manusia ini sedang diteliti dan yang dulu memuja-muja dan memuji-muji tidak lagi membela tapi membiarkan. Jamaah sekalian, kepala besar hanya selama hidup yang tak lama, sedang di dalam kubur tidak lagi dapat merasa besar kepala. Orang yang merasa besar kepala hanya semasa hidup, dan itu pun biasanya ketika menduduki posisi yang menyebabkan dirinya merasa besar. Namun ketika sudah dikubur, tidak lagi dapat merasa besar kepala. Maka hikmah yang harus kita kembangkan adalah, jamaah sekalian, teruslah belajar untuk mengoreksi diri, karena mengoreksi orang lain tidak perlu belajar. Yang kedua, jika penyesalan adalah sebuah pengalaman pahit, maka hikmah yang amat besar terkandung di dalamnya bagi yang pernah merasakannya. Yang ketiga, Allah mengizinkan kita untuk menyesal agar kita memahami bahwa ada waktu yang tidak dapat diulang di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Kesimpulannya, penyesalan, taubat, bahkan beriman di waktu kematian datang, atau yang sering disebut dengan sakaratul maut, atau di waktu siksa akan menimpa pada hari kiamat, semuanya tidak bermanfaat. Semuanya sia-sia. Yang kedua, hanya iman, amal soleh, dan bertaubat sebelum mati yang dapat menyelamatkan manusia dari bencana penyesalan. Dan yang ketiga, jangan pernah menyia-nyiakan umur dan menunda berbuat baik jika tidak ingin menyesal. Nah, inilah jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan untuk mengantarkan kajian tentang mengendalikan nafsu lawamah dengan langkah yang efektif, dan 4 langkah itu akan saya kembangkan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan hari ini, pagi ini, hanya sebatas mengantarkan apa itu nafsu lawamah dan penyesalan seperti apa, sebab-sebab yang menjadikan orang menyesal, dan bagaimana seharusnya harus disikapi. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi
pagi ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.